perusahaan jasa dan manufaktur, maka penentuan dari lokasi memiliki perbedaan. Ketika perusahaan jenisnya adalah manufaktur atau menghasilkan produk, maka lokasi fasilitas ditekankan pada biaya atau mengedepankan lokasi yang bisa memunculkan kondisi biaya yang lebih efisien dibandingkan lokasi yang lama kalau memang itu perpindahan. Nah, di sini salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan mencakup moda atau biaya transportasi, ketersediaan energi, biaya maupun ketersediaan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan, juga mencakup biaya gedung atau sewa kalau misalkan itu posisinya adalah kita menyewa bukan membangun. Di sisi lain, ketika perusahaan bergerak di bidang jasa, maka penentuan lokasi lebih berfokus pada pendapatan. Oleh karena itu, lebih pada mendekatkan lokasi pada pasar, sehingga perlu untuk diidentifikasi dengan jelas demografi yang ada pada lokasi tersebut untuk disesuaikan dengan jenis layanan yang akan diberikan perusahaan pada konsumen. Ya, seberapa besar kompetisi dari layanan yang ada pada perusahaan jasa yang sama, juga kemudian fasilitas tangible seperti akses atau parkir, juga volume lalu lintas dari tingkat layanan yang dibutuhkan. Secara keseluruhan, evaluasi lokasi secara umum di sini menggunakan beberapa model. Menggunakan yang pertama adalah model transportasi, ya. Kemudian ada faktor pemeringkatan dan ada metode sentroid. Yang akan dijelaskan lebih lanjut di sini yang mencakup adalah contohnya pada faktor pemeringkatan, ya, di mana keputusan berdasarkan input kuantitatif dan kualitatif. Kemudian juga ada metode sentroid, keputusan untuk mencari fasilitas tunggal dengan mempertimbangkan fasilitas yang ada, jarak dan volume barang yang akan dikirim di antara dua fasilitas tadi. Sedangkan untuk model transportasi yang tidak dijelaskan lebih lanjut di sini atau mungkin bisa dipelajari lebih lanjut pada sesi yang lain, yaitu keputusan berdasarkan biaya terkait pergerakan bahan baku ataupun barang jadi. Oke, kita masuk ke contoh evaluasi pemeringkatan. Ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada evaluasi pemeringkatan kita memilih kriteria-kriteria yang akan kita pakai untuk memilih lokasi, kemudian diberikan penilaian yang sifatnya subjektif. Kita bandingkan, misalkan ada dua lokasi, yaitu lokasi A dan lokasi B. Nah, kita beri nilai secara subjektif, nilai lokasi A dan B sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan. Nah, dari penilaian kriteria tersebut kita total dan bisa dilihat nilai yang tertinggilah yang menjadi pilihan lokasi kita yang baru. Selanjutnya, yang kita jelaskan di sini metode sentroid. Ya. Jadi pada metode sentroid di sini kita mulai dengan penentuan koordinat dari fasilitas yang ada. Kemudian dibutuhkan informasi mengenai volume kegiatan bisnis dari fasilitas-fasilitas yang ada tersebut. Dari informasi tersebut, kita masukkan ke dalam perhitungan koordinat yang baru. Dari situ akan muncul hasil koordinat berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus dan bisa dilihat penggambarannya ya pada slide. Di situ diketahui adanya fasilitas Z yang dianggap posisi terbaik sebagai fasilitas tunggal yang akan memfasilitasi pengiriman dari showroom A maupun showroom D.